Ini Indonesia. Dikenal dunia sebagai negeri bahari, Indonesia yang punya garis pantai membentang sepanjang 108.000 km melimpah sumber alam lautnya. Ragam jenis ikan, terumbu karang, rumput laut, dan segala potensi keindahan alam bawah laut Indonesia miliki. Di tepi laut ada lebih dari 12.000 desa yang penduduknya menggantung hidup dari sana, termasuk kelompok masyarakat adat. Tapi mirisnya, alih-alih kecipratan potensi kekayaan alam, masyarakat adat masih berkutat pada masalah mendasar, yakni kepastian hukum atas ruang hidup mereka, legalitas keberadaan masyarakat adat. Ini negara, Besti. Kiri. Ayo, mana? Ini ya Allah, saya nggak punya apa-apa, udah hancur, saya udah hancur. Aku nggak habis pikir kepada kalian, pemerintah dan aparat, bagaimana kalian menyuruh masyarakat ini punya jiwa nasionalisme sementara kalian mengusirnya di tanahnya sendiri lengkap dengan sertifikatnya. Kalian kalah dan kita berjajah yang menjadi Indonesia. Masa pemerintah hadir rebutan tanah dengan rakyat? Kalau kau punya perasaan, mengapa Mie khusus Gresik, PLTA Pinang, banyak sekali daftarnya. Kalau di Google sebenarnya bakal ketemu langsung semuanya. Termasuk cetak sawah baru di Pulau Pisau, Kalimantan Tengah, pembangunan waduk Sepaku, banyak sekali. Bayangkan itu semua mulai dari bandara, bendungan, jalan tol, semuanya diberi kemudahan. Mulai dari perizinan sampai pengadaan tanah atas nama kepentingan umum. Jadi itu kesalahan yang luar biasa besar karena akhirnya karena dapat kemudahan atas nama PSN dilakukanlah pelanggaran-pelanggaran HAM seperti yang tadi Mas Antoni katakan. Jadi atas nama PSN, kalau lihat kasus di Pulau Rempang, itu misalnya diusirlah masyarakat adat yang sebenarnya sudah tinggal di situ sejak nenek moyang mereka, bahkan sejak Republik Indonesia belum menjadi Republik Indonesia, diambil tanahnya atas nama PSN dan kemudian kalau mereka menolak dan akhirnya terjadi konfrontasi dengan aparat keamanan, akhirnya digunakanlah gas air mata secara berlebih-lebihan. Kalau waktu itu ibu bapak ingat, sampai anak-anak kecil di sekolah-sekolahan itu sakit matanya, pingsan dan lain sebagainya. Ketika kita berbicara tentang pembangunan, tentu saja yang akan terlintas dalam pikiran kita adalah tentang sebuah harapan. Namun, dalam 10 tahun kepemimpinan Jokowi, apa yang seharusnya menjadi harapan justru berubah menjadi derita bagi rakyat kecil. Proyek strategis nasional atau PSN yang dijalankan dengan dalih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sini ternyata menyimpan begitu banyak luka yang mendalam. Pemerintah era Jokowi bahkan tak segan-segan mengakali aturan dan mengorbankan hak-hak rakyat kecil demi melancarkan proyek ini. Sudah 1 tahun, Bapak. Orang tua saya tidak pernah tidur dengan tenang. Kami tidur di bawah tekanan rakyat. Kami tidak pernah tidur dengan tenang di bawah kepemimpinan kalian. Kapan kalian akan sadar? Kami hanya ingin keadilan di sini, Bapak. Kami tidak butuh solusi kalian pembangunan tentang rumah apapun itu. Kami hanya butuh mempertahankan tanah kami, rumah kami, kehidupan kami, Pak. Disitulah kehidupan kami. Kami hanya hidup dari nelayan, petani. Bisa kalian semua hidup dengan tenang, tidur dengan nyenyak, makan dengan enak. Kami ditindas, diteror. Di sini laporan Walhi menegaskan, proyek-proyek PSN yang dicanangkan oleh Jokowi sama sekali tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Tapi justru sebaliknya, PSN ini menjadi mesin penghancur bagi kehidupan warga yang tinggal di sekitar lokasi-lokasi proyek. Boleh nggak?
cepat. Anak sekolah. Cepat, Pak. 3B ke Rumah masyarakat. Cepat. Ke bawah. Rumah warga dulu. Sana dek. Situ dek. Ayo, cepat. Rumah warga dulu. Bu, Ibu. Siapa yang bertanggung jawab terhadap peristiwa Rempang? Karena kalau orang-orang ini tidak diadili, tidak dibawa ke proses hukum, maka saya khawatir akan terjadi yang namanya kerusuhan. Kita lihat terjadi di Rempang maupun di PIK dan PSN lain. Sebenarnya PSN ini hanyalah kamuflase, ya. Pemerintah, dalam hal ini pemerintahan Jokowi itu hanya ingin memberikan kompensasi kepada para investor yang telah berjasa kepada mereka agar supaya mereka mendapatkan proyek dengan cara meletakkan kawasan tersebut menjadi PSN, proyek strategis nasional, sehingga apapun yang dilakukan itu menjadi sah. Misalnya ketika suatu daerah diletakkan PSN, maka dengan seenaknya ya para investor mengusir orang seperti yang terjadi di Rempang, ya. Selain mengusir, menggusur, bahkan ada yang dianiaya. Ini sama sekali menurut saya pelanggaran kemanusiaan yang luar biasa. Apalagi kalau kita lihat seperti yang Anda katakan, ada yang sampai luka berat, bahkan mungkin ada yang meninggal. Oleh karena itu, ini kita nggak bisa biarkan. Kita minta Presiden Prabowo untuk lebih responsif, ya, datang ke sini melihat dan menyelidiki. Kita minta harus ada tim penyelidik yang independen, bukan dari kepolisian. Ribuan orang dikriminalisasi, diintimidasi, ditindas oleh alat-alat negara hanya karena berusaha mempertahankan tanah-tanah mereka yang juga menjadi sumber penghidupan bagi mereka selama ini. Terus juga kami dibilang tuh tipe 45 rumah seluas gini, tanah seluas segini, Pak. Masyarakat tidak butuh itu, Pak. Kami masyarakat Rempang cuma butuh keadilan, Pak. Kami mau bertahan di tanah kami tidak mau digeserkan, dan kami tidak butuh tipe 45 itu, Pak. Investor masuk, terus masyarakat tetap tinggal di kampungnya, dan masyarakat tetap bekerja, itu baru betul, Pak. Betul. Kami seluruh masyarakat Rempang yang berada di 16 titik kampung tua ingin menyampaikan aspirasi kami kepada Bapak bahwa kami telah berjuang selama 1 tahun lebih mempertahankan kampung nenek moyang kami yang sudah turun-temurun kami diami. Tempat di mana temuni kami ditanam, dan kami tidak mau kehilangan ruang hidup kami di Pulau Rempang. Bagi kami di sini tempat di mana tempat kami hidup, dan di sini jugalah tempat kami mati. Pada hari ini, kami semua masyarakat Rempang tetap meminta kepada Bapak Presiden dan Bapak TNI, hentikanlah pergusuran di Pulau Rempang. Bahkan kekerasan dan kriminalisasi warga di wilayah-wilayah PSN ini sudah masuk dalam 3 besar dalam kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Mari kita lihat, konflik agraria di Sulawesi Selatan, tambang nikel dan emas menjadi biang keladi kehancuran wilayah ini. Dari tahun 2009 hingga 2024, konflik di tambang nikel Sulawesi Selatan ini terus membara. Warga yang kehilangan lahan dipaksa hidup dalam ketakutan karena aparat keamanan disewa untuk melindungi perusahaan tambang. Ratusan warga asal 3 desa di Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara menggelar unjuk rasa menolak kehadiran perusahaan tambang emas di desa mereka. Yang namanya perusahaan tidak akan pernah menguntungkan buat masyarakat. Contoh di kawasan sana kita tidak apa-apa. Yang dapat adalah unsur-unsur yang terkait saja, sementara kita tidak apa-apa. Tidak dapat apa, jalan kita saja tidak berani. Masyarakat jadi sengsara. Karena kita yang sebagai masyarakat hanya kita bisa berbicara kepada pemerintah. Jika pemerintah mengizinkan dan mendengar hati nurani kita sebagai masyarakat, mohon tolong cabut izin emas Sinta Barat yang beredar. Bahkan di Kabupaten Luwu Timur dan Luwu Utara, konsensi tambang begitu merajalela hingga mencakup lebih dari 200.000 hektar lahan.
Lalu apa yang rakyat dapatkan dari semua ini? Debu, air tercemar, dan kriminalisasi, yaitu saat mencoba mempertahankan hak-hak mereka. Dan masih hangat di ingatan kita pernyataan Cak Nun tentang gunung-gunung yang dikapling dan dikontrak puluhan tahun. Kini kata-kata tersebut pun sudah mulai terbukti. Salah satu contohnya adalah proyek panas bumi atau geotermal yang digaungkan oleh Jokowi, yaitu sebagai energi bersih. Namun di balik klaim tersebut, fakta-fakta yang ada ternyata proyek-proyek ini begitu banyak meninggalkan luka yang mendalam bagi masyarakat yang terdampak. Di Banten, proyek geotermal di Padaricang yang mulai sejak 2009 juga mendapat perlawanan keras dari warga setempat. Ratusan warga yang terdiri dari santri di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten menghadang alat berat untuk proyek geotermal atau pembangkit listrik tenaga panas bumi di Gunung Prakasat. Warga memblokir Jalan Raya Palima Cinangka selama 2 jam. Akhirnya alat berat tersebut terpaksa putar balik. 5 tahun lamanya, warga menolak proyek geotermal yang dinilai merusak lingkungan. Karena geotermal itu dianggap warga dan secara analisanya banyak madorotnya daripada maslahatnya. Sudah coba mengadu ini pada pemerintah kabupaten maupun provinsi, Pak? Sampai pusat pun kita sudah pernah. Mereka khawatir proyek ini ke depan akan merusak sumber air serta lahan pertanian mereka yang mereka yakini menjadi mata pencaharian utama. Saya rasa kekhawatiran ini sangat cukup beralasan. Contoh serupa juga telah terjadi di Dieng, Jawa Tengah, di mana pencemaran air akibat proyek geotermal ini telah menyebabkan lahan pertanian warga tidak lagi produktif. Di Sumatera Utara, kebocoran gas beracun dari proyek geotermal Sorik Merapi juga akhirnya membawa bencana serta menewaskan 5 warga setempat. Bukan hanya itu, proyek ini juga mencemari udara serta air di sekitar lokasi. Deforestasi besar-besaran, pencemaran lingkungan, hingga gangguan kesehatan adalah sebagian kecil dari dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Di Nusa Tenggara Timur, warga adat di Pocoleo juga harus kehilangan mata air yang menjadi tumpuan hidup mereka karena proyek PLTP Ulumbu. Mereka yang melawan tidak hanya akan kehilangan tanah, tetapi juga kebebasan-kebebasan mereka. Banyak dari mereka akhirnya ditangkapi serta dikriminalisasi hanya karena membela hak-haknya. Protes penolakan proyek geotermal di Pocoleo, Manggarai, Nusa Tenggara Timur ricuh. Kericuhan terjadi ketika warga mengadang petugas PLN yang dikawal aparat kepolisian. Massa yang merupakan masyarakat adat Pocoleo menyatakan menolak proyek pengeboran panas bumi atau geotermal di seluruh wilayah Pocoleo. Amannya dia pergi. Lihat boy. Kamu kau. Ali ini. Lembau. Kamu kau. Ali ini. Dampak dari proyek geotermal ini juga memicu bencana lingkungan yang tidak dapat diabaikan. Gempa minor yang kerap terjadi di sekitar lokasi proyek di Dieng adalah salah satu contohnya. Selain itu, tanah yang ambles dan hilangnya vegetasi lokal di sini semakin memperparah keadaan. Semua ini adalah konsekuensi dari eksploitasi alam yang dilakukan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan warga sekitar. Sobat RJ semuanya, lalu apa yang kita dapatkan dari semua ini? Janji-janji tentang kesejahteraan masyarakat juga tak kunjung tiba. Sementara rakyat kecil harus menelan pil pahit dari kebijakan yang mengabaikan suara mereka. Proyek-proyek ini tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga telah merenggut hak asasi manusia.
merusak kehidupan sosial, dan meninggalkan warisan dosa yang akan sulit dihapuskan. Sobat RJ, mari bersama kita renungkan semua ini. Pembangunan yang seharusnya untuk rakyat, bukan atas nama rakyat, tapi untuk keuntungan, serta keuntungan segelintir elit dan oligarki. Jangan biarkan kekayaan alam negeri ini hanya dinikmati oleh mereka yang memiliki kuasa. Di sini, kita harus tetap bersuara lebih lantang, membela hak-hak kita, hak-hak saudara-saudara kita yang tertindas. Dan kita harus juga memastikan bahwa pembangunan bisa berjalan dengan adil, serta berpihak kepada rakyat jelata. Mohon Pak, itu Pak kami Pak, mohon Pak. Sudah ada 3 orang Bu? Enggak, kami mau Pak, mohon Pak. Mohon. Ada 3 orang. Mohon Pak, mohon. Masih ke masing-masing Pak. Mohon Pak. Udah, itu aja. Udah 2 orang. Ini belum. Sudah istilahnya Pak. Udah dikasih. Kami memperhatikan Ya, iya. Pak, mohon. Tahu Bu, semua tahu. Baru 5. Kami mendukung Pak pembangunan, tapi kami tempat masyarakat kami jangan mengganggu Pak. Anak-anak kami sekolah Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.